Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga Dewan Guru yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, keberkahan, kehormatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan persiapan diseminasi atau pemaparan dan pengalaman penerapan budaya positif tanpa halangan suatu apapun. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara hari ini akan diisi tentang diseminasi pemaparan dan penerapan budaya positif oleh Ibu Norma Al-Malika, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 01 Matesi. Kepada Ibu Norma saya persilahkan untuk memberikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat hari ini? Alhamdulillah. Bapak Ibu semua, hari ini saya akan memberikan diseminasi atau penyebaran informasi terkait adanya budaya positif. Sebelumnya, apa arti dari budaya positif? Bapak Ibu pastinya di sekolah masing-masing di setiap harinya kita sebenarnya sudah melaksanakan ini Bapak Ibu tentang budaya positif. Nah, untuk membentuk siswa yang berprestasi dan berkarakter baik, maka sekolah itu perlu membangun budaya positif. Nah, terutama di lingkungan sekolah. Nah, budaya sekolah sendiri itu diartikan sebagai tradisi sekolah yang tumbuh serta berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Dengan kata lain, budaya sekolah menjadi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dilakukan dalam waktu yang lama ketika terjadi kegiatan pembelajaran. Oke, jadi Bapak Ibu, untuk budaya positif itu adalah sebuah budaya atau tradisi yang kita terapkan bersama-sama bersamaan dengan kegiatan pembelajaran. Nah, ini kalau kita insya Allah sudah terbiasa untuk melakukannya, termasuk pembiasaan-pembiasaan baik yang kita laksanakan setiap hari. Misalnya kalau pada pagi hari anak-anak itu diadakan pembiasaan membaca Al-Quran, membaca juz sama, kemudian surat-surat pendek seperti itu. Kemudian pembiasaan yang lainnya, misalnya disiplin anak-anak harus hadir tepat waktu. Kemudian waktu upacara bendera juga harus memakai seragam sekolah dengan atribut yang lengkap dan sebagainya. Kemudian pada hari Selasa dan Kamis, di sekolah ini juga ada beberapa kebiasaan baik dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Dengan membangun kebiasaan atau budaya positif di lingkungan sekolah, maka nilai-nilai baik itu bisa diterima oleh siswa dan membentuk karakter dan kecerdasan mereka. Nah, adanya budaya positif ini yang ada di lingkungan sekolah itu akan membawa nilai-nilai yang baik yang bisa diterima oleh siswa, kemudian bisa membentuk karakter anak. Nah, seperti itu. Nah, bentuk membangun budaya positif di sekolah cukup beragam. Salah satunya seperti banyaknya program sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter siswa. Beberapa program atau budaya sekolah seperti sekolah adil yata, kemudian program literasi,
untuk meningkatkan berpikir kritis pada siswa, program kantin kejujuran untuk menumbuhkan sikap jujur dan yang lainnya. Jadi di sini budaya positif itu macamnya banyak sekali. Misalnya di sini ada sekolah adiwiyata. Dulu di SD 01 TC itu juga ada program sekolah adiwiyata. Jadi sekolahnya dibuat asri, dipenuhi dengan tanaman-tanaman hijau agar siswa-siswinya itu nyaman di dalam belajar mengajar seperti itu. Kemudian untuk program literasi, nah di sini untuk meningkatkan pada siswa, contohnya pada kelas-kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 itu diadakan pojok baca. Nah, ada pojok baca di mana nanti di sudut-sudut kelas ada bacaan-bacaan dari buku perpustakaan yang isinya tentang pengetahuan. Mungkin kalau kelas rendah juga ada dongeng-dongeng fiksi, buku fiksi maksudnya. Kemudian untuk kelas tinggi bisa diisi dengan buku-buku pengetahuan, ensiklopedia, seperti itu. Program literasi ini bertujuan untuk agar siswa nanti bisa kaya pengetahuannya dengan cara membaca. Ini untuk literasi membaca. Maaf, sebelumnya tadi. Kemudian tadi ada program kantin kejujuran misalnya. Nah, program kantin kejujuran dilaksanakannya itu untuk ATK ya, kantin kejujuran tapi untuk ATK. Jadi nanti anak-anak disediakan ATK, kemudian ditulisi harganya, kemudian di situ juga ada uangnya. Nah nanti harganya berapa silahkan diletakkan di toples tempat uangnya. Kemudian kalau nanti ada kembalian nanti bisa mengambil sendiri. Jadi nanti itu menumbuhkan sikap jujur dan lainnya. Bapak Ibu, kemudian next. Nah, untuk tujuan kegiatan saya pada hari ini yaitu untuk mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan, memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar bisa meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal atau profil pelajar Pancasila. Nah, apalagi sekarang ini kurikulumnya adalah kurikulum merdeka, ya. Jadi kurikulum merdeka itu kurikulumnya itu berlandaskan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Ada lagunya Bapak Ibu ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu lagunya seperti lagu naik becak. Nah ini biar nanti bisa dihafal oleh siswa, itu nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing seperti itu. Kemudian yang tadi menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah. Jadi kalau komunitas praktisi itu misalnya KKG, nah ini kalau komunitas sekolah ya kita bersama. Jadi ada kepala sekolah, guru, kemudian siswa, staf sekolah juga termasuk, penjaga sekolah juga termasuk. Di sini bersama-sama mengembangkan visi sekolah. Kemudian yang nanti memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi dari Ki Hajar Dewantara ini banyak sekali yang bisa kita pelajari ya. Misalnya kalau Ki Hajar Dewantara itu memiliki ini ya seperti
Slogannya kemarin itu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi hadayani, seperti itu. Ing madya mangun karsa di depan memberikan teladan. Kemudian ing madya mangun karsa di tengah itu memberikan semangat, memberikan motivasi. Kemudian tuturi hadayani, itu maksudnya memberikan motivasi dari belakang. Kemudian konsep dari Bapak Ki Hajar Dewantara sendiri itu salah satunya adalah ini, siswa itu berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, seperti itu. Salah satunya seperti itu. Bukan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kalau pada saat sekarang ini kurikulum merdeka itu nanti pembelajaran yang kita terapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi, seperti itu. Yaitu pembelajaran yang nantinya itu berpihak pada siswa. Pembelajaran berdiferensiasi sendiri itu nanti kita ini ya menyesuaikan minat serta bakat siswa, seperti itu. Jadi nanti anak-anak yang pinternya itu misalnya tentang keterampilan, nah nanti kita juga akan memberikan peluang seperti itu. Jadi untuk langkah awal yang pertama-tama kalau kita mengajar memakai pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama kali kita melakukan asesmen diagnostik, yaitu di mana kita akan mengetahui karakter siswa, seperti itu. Itu adalah asesmen atau tes yang dilakukan saat awal pembelajaran, biar kita tahu mana siswa yang audio, mana siswa yang visual, dan membangun budaya positif dengan konsep disiplin positif dan berinteraksi dengan murid. Kemudian menerapkan strategi kemerdekaan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak, seperti itu. Next. Nah, Bapak Ibu, nanti di sini panjenengan saya beri pertanyaan reflektif, yaitu setuju atau tidak setuju. Nah, misalkan yang pertama, hukuman fisik maupun verbal dapat mendisiplinkan anak. Nah, kemudian yang kedua, pemberian hukuman berupa hal positif seperti membaca atau menulis atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan atau stimulus dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu, saya mau tanya ini. Yang pertama, hukuman baik fisik maupun verbal dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa betul? Betul, ya. Tidak ya. Karena kalau hukuman itu ternyata tidak mendisiplinkan anak. Ini nanti akan kita bahas di materi berikutnya, ya. Ini kurang tepat, ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman berupa hal positif, nah, misalkan membaca atau menulis atau membersihkan halaman, dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau betul? Yeah. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan atau motivasi belajar anak. Setuju atau betul? Setuju. Ya, tapi nanti akan saya bahas untuk materi berikutnya nanti. Next. Nah, kemudian di sini topik atau materi terkait budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia.
Yang kelima itu ada restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam adalah aplikasi restitusi atau segitiga restitusi. Nanti akan saya bahas satu persatu Bapak ya. Tapi nanti yang saya tekankan di sini adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi untuk anak. Berikutnya, nah untuk topik yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah di sini ada perubahan paradigma atau ilustrasi kepala tangan. Nah kepala tangan seperti ini. Nah yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif atau nasihat efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah beberapa ilusi kontrol yang kita yakini. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi di dalam kelas kita sebagai guru adalah mengontrol anak-anak di dalam kelas seperti itu. Kalau ada anak yang ramai, kalau ada anak yang bertengkar, kalau ada anak yang malas belajar, nah seperti itu misalnya. Kemudian di sini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan peran kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah anak ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif atau nasihat efektif dan bermanfaat. Jadi di dalam kelas kita sebagai manajer ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian berikutnya, nah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah ini ya. Nah ini ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrol atau pilihan. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang ya, agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrolnya atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia seperti itu. Jadi kadang kan kita mencoba mengubah orang agar berpandangannya sama dengan kita, tapi ternyata untuk teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian teori kontrolnya di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Dan kalau teori kontrolnya itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian berikutnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus responnya model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang. Berikutnya nah, Bapak Ibu, ini tentang disiplin positifnya. Ini adalah teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Jadi di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kemudian di sini untuk makna belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita.
agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi misalnya ini ya, di dalam kelas kita melihat ada anak-anak yang kurang disiplin. Nah, di sini kita belajar kontrol diri seperti ini. Ya, jadi menjadikan seorang murid kita berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi misalkan anak-anak biar disiplin waktu, disiplin untuk memakai seragam, disiplin segala hal seperti itu, disiplin belajar seperti itu. Kemudian di sini semua perilaku memiliki tujuan. Nah, dalam teori motivasi di sini yang pertama untuk menghindari hukuman. Ini ya motivasinya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, jadi ternyata ini ya teori motivasi itu ternyata kenapa termotivasi untuk melakukan hal itu? Ini ternyata untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Misalnya saja kita sebagai guru datang tepat waktu. Teori motivasinya bagaimana? Nah, ternyata kan ada berbagai macam ya motivasinya. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Kemudian juga seperti itu. Nah, ternyata yang pertama ini motivasinya untuk menghindari hukuman. Kemudian ya agar tidak dibully temannya, misalkan seperti itu. Untuk menghargai dirinya sendiri. Oh, ternyata kalau berangkat pagi ternyata ya tidak atau lebih nyaman seperti itu. Ini masuk untuk menghargai diri sendiri. Ini tadi termasuk motivasi ekstrinsik untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini termasuk motivasi intrinsik. Kemudian dari teori motivasi tadi ini ada nilai-nilai nanti kita akan terbit keyakinan kelas seperti itu. Jadi untuk keyakinan kelas adalah sebuah peraturan tapi dibuat sebuah kesepakatan maksudnya yang dibuat bersama-sama. Jadi bedanya dengan peraturan itu kalau peraturan itu dibuat oleh sepihak, sedangkan untuk keyakinan kelas cenderungnya buat istilah dua kata disiplin yang ketiga dengan ketiga kontrol sebagai teman, yaitu hukuman atau konsekuensi yang keempat posisi kontrol perubahan pencapaian suatu stimulus respon. Posisi kontrol sebagai atau Bapak Ibu yang pertama saya minta posisi kontrol sesungguhnya yang dilakukan kelas misalnya ini ya kelas ada anak yang ini ada PS stimulus respon kemudian ada teori atau opini. Stimulus respon biasanya ini membagikan dengan orang agar bertanggung jawab dengan kita. Tapi teori konservatifnya dan opiniannya kita berusaha keluar memahami ada orang lain kemudian di atas kesalahan ada kemudian ya setiap tadi kelas seperti sekolah sedangkan kita kadang juga mencoba seseorang agar pandangannya sama dengan kita tapi ternyata untuk teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian juga yang kelima itu adalah posisi kontrol dilihat sebagai sebuah kesalahan dan itu adalah teori kontrolnya. Jadi semua pelaku kelas ini juga harus bisa memanage sudah ya orang lain bisa mengontrol saya di kelas kita. Kemudian teori kontrolnya seperti hanya ada yang dia perawatan, kebersihan, ya stimulus respon. Saya ini sudah semua waktu ya, sudah semua ya dilakukan baik tadi untuk menjelaskan disiplinnya sudah. Kemudian dia sebenarnya jika saat ada pada saat juga pasti ada
berikutnya ada nilai-nilai kolaborasi dan partisipasi positif manusia yang merupakan yang responnya yang saling berinteraksi yang keduanya yaitu nilai tersebut sudah berpikir dan juga langsung menanyakan keyakinan berikutnya. Jadi penerapan segala perilaku urutannya seperti ini. Nah, Pak Ibu, ini tentang disiplin ada anak yang terlambat. Ini semua kursi kontrol atau teorinya yang itu semua contoh dari simbolnya seperti ini. Anda tidak bisa sehingga memberikan motivasinya ada yang bisa mengontrol untuk dapat mencapai langkahnya yang pertama. Kemudian di sini itu menstabilkan jadi ini belajar konsentrasi sebenarnya menjadi ke validasi agar tercapai contohnya saja yaitu ada suatu nilai belajar yang ingin dicapai oleh siapnya si A itu kenapa anak kamu dapat mengerjakan misalnya nanti yang A adalah bahwa siapa yang servisnya itu kita kawan-kawan yang sangat belajar kontrol begitu. Kemudian menjadikan seseorang bernalar kritis berkebinekaan menanyakan alasannya kita gotong royong sudah kreatif dan disiplin kita juga di sini gitu. Lagi ya itu belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada jarian. Kemudian di sini juga kebinekaan global gotong royong adalah dan masa dan kenal lebih mantap menstabilkan atas kemudian untuk mendapatkan imbalan yang kedua atau kemudian yang paling kedua yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang teori motivasi ya kemudian strategi komunikasi untuk melakukan kira-kira perbuatan kaum sosial atau tidak yang kedua untuk mendapatkan imbalan dia bisa bergerak kemudian teori motivasi berlaku sesuai dengan keyakinan kelas kita itu ada tiga yang pertama teori motivasi itu ada motivasi eksternal masalahnya apa itu teori motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau salah apa yang akan terjadi pada saya dalam kelas apa yang seharusnya misalnya pada anak-anak dia itu berangkatnya itu pagi misalnya teorinya apa ini untuk menghindari ketidaknyamanan kemudian berikutnya realitas kita itu tidak hanya motivasi fisik dan psikis kita tetapi ada hubungannya dengan yang dinamakan EJ bully atau setiap ada yang ya jadi dari kami sendiri juga menggunakan dokter di Yasma tadi yang kemudian dari teori motivasi tadi ini apa yang akan terjadi bila saya dia punya motivasi seperti di sini dia disiplin tapi kita dia akan waktu akan mungkin dia mengerjakan PR disiplin yang pertama jadi untuk kemudian masih bertambah untuk mendapatkan ibadah dari bangsa lain atau individu yang kuasa sama-sama apa yang akan saya dapatkan bila saya kasih sayang istilahnya asal bahwa dia sediakan kesempatan untuk keyakinan kelas disiplin tadi ilusi yang pertama dia punya motivasi ini ya untuk bersebuah bertahan hidup ya setiap orang pasti pengen bertahan misalkan kalau kita kalau kita stimulus yang menentukan kalau disiplin dengan ketidaknyamanan siapa namanya yang kemudian apa ya tujuan akan kekuasaan dan percaya suatu yang teori kontrol atau pilihan kita mencoba saya minta contoh seorang agar cara merasa kesannya jadi anak tapi teori kontrolnya atau pilihannya kemudian di sini ada baiknya saya sebagian membutuhkan semangat
libur. Untuk teori kontrolnya kita bisa melepaskan pengambilan orang lain. Ya setiap hari ada dia semua kita sekolah. Kalau pengen berlaku bekerja kita sebagai suatu kesalahan. Kemudian teori pastinya, kemudian kedua adalah yang memiliki tujuan. Kemudian kebebasan. Kemudian orang kaya bisa mengontrol manusia. Dan teori kontrolnya di sini sebagai manusia Anda bebas mengontrol diri Anda. Contohnya saja kalau kita di penjara, stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, mau diri di kamar kalau saya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian lanjutnya pemaksaan ada pada saat juga sudah saya contohnya jelas kolaborasi dan bebas. Baik tadi untuk menjelaskan di sini apakah stimulus-nya ada disiplin berasal dari bahasa Latin model berpikir disiplin sifat-sifatnya beda ya disiplin itu sendiri berasal dari bahasa Latin ini tentang disiplin positif tersebut dalam rangka teori dari teori menuju sebuah tujuan yang biasa. Kemudian apa yang setiap berlaku di sini dalam budaya kita tidak bisa kata disiplin Anda yang bisa menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang dari guru atau sekolah orang belajar untuk menghindari sehingga menggerakkan motivasi. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, yaitu hukuman atau konsekuensi, bukan dengan apa yang kita hargai, dan pencapaian suatu tujuan mulia itu meraih nilai kebajikan. Bapak Ibu coba saya minta contoh disiplin yang diterapkan di kelas itu misalnya apa saja, seperti itu ya. Baik, ini saya bagikan ya post-itnya seperti ini. Nanti akan saya menjawabkan, silakan didiskusikan ya. Misalnya contoh disiplin yang ada yang setiap hari ada di kelas maupun di sekolah seperti apa misalnya. Sudah ya Bapak Ibu ya. Ini akan saya putar lagi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Baik, tadi untuk menjelaskan disiplin sudah. Kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mula yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ya. Setiap perilaku atau perbuatan tahun 1980 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan, yaitu dari Diana Husserl tahun 1998. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, tadi sudah saya terangkan panjang lebar, saya ulangi lagi. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Seperti itu. Saya ulang lagi ya lagunya ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kemudian ini tadi sudah. Yang kedua atau topik atau materi kedua, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang teori motivasi hukuman, kemudian versus penghargaan dan restitusi, seperti itu. Next. Nah, kemudian teori motivasi perilaku manusia, ya, itu ada 3. Yang pertama yaitu ada motivasi eksternal. Apa itu teori motivasi eksternal? Itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Misalnya seperti itu. Misalnya pada anak-anak dia itu berangkatnya pagi, misalnya seperti itu. Nah, teorinya apa? Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti itu. Hukuman itu tidak hanya hukuman fisik loh, Bapak Ibu. Akan tapi kadang hukumannya itu kayak di EC, dibully, atau dinasihati, atau di bahasa Jawanya dilokni yang tidak baik, seperti itu juga merupakan ini ya hukuman. Hukuman yang bukan berupa fisik seperti itu. Nah, ini apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Nah, dia punya motivasi seperti itu. Akhirnya dia disiplin misalnya. Dia datang dengan tepat waktu, mungkin dia mengerjakan PR dengan disiplin, nah seperti itu. Kemudian motivasi eksternal berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Seseorang dia melakukan ini ya disiplin tadi misalnya, dia punya motivasi, nah, misalkan untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain misalkan kalau kita mengerjakan PR tepat waktu, itu artinya apa Pak Ibu? Artinya nih, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, ternyata seperti itu dampak dari pemberian penghargaan. Jadi Bapak Ibu, ternyata kita memberikan sebuah penghargaan pada anak. Itu ternyata memang ada dampaknya, gitu. Mungkin bisa menyebabkan ketergantungan. Misalnya anak-anak diberi penghargaan, diberi hadiah misalkan, wah aku nanti mau mengerjakan ini biar dapat hadiah dari guru, atau seperti itu. Nah, ini merupakan sebuah dampak dari ini penghargaan sendiri. Nah, ini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ada penghargaan menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, seperti itu. Jadi kita ya selama kita melakukan ya, ada sesuatu ternyata dalam teori itu memberikan dampak yang tidak baik gitu. Next. Nah, kemudian dihukum oleh penghargaan. Jadi yang pertama, penghargaan itu menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas.
Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, seperti itu Pak Ibu. Ya, misalkan kita memberikan penghargaan, memberikan hadiah pada anak. Misalkan nanti kalau kamu dapat nilai 100, saya kasih permen, misalkan seperti itu. Nah, nanti terus di kemudian hari anak-anak ini dia hanya hadiahnya saja, termotivasi dengan seperti itu. Nah, termasuk menurunkan kualitas. Kemudian bisa mematikan kreativitas. Nah, seperti itu. Dan mengurangi motivasi intrinsik, itu maksudnya motivasi yang ada dalam dirinya. Karena dia termotivasinya hanya karena ada penghargaan tadi, seperti itu. Menurut teori seperti itu. Kemudian berikutnya, tindakan guru. Nah, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Termasuk apa ini? Nah, termasuk hukuman gini ya. Nah, mencatat 100 kali dalam buku ada kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini termasuk, ini perbedaan hukuman sama konsekuensi. Ini ada perbedaannya nih. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk apa Mbak Ibu ini? Ya, termasuk hukuman, betul sekali ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman, ya betul. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Jadi bedanya ini Pak Ibu. Kalau hukuman itu kita mereka melaksanakan secara fisik ya. Tapi kalau konsekuensi itu bedanya, setelah melakukan kesalahan, misalkan menggantinya, ini tadi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kalau ini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, termasuk hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air. Nah, konsekuensi. Jadi inilah perbedaannya. Kalau hukuman itu karena kita melakukan sesuatu, kita menyalahi keyakinan kelas atau peraturan kelas tadi, jadi diberi hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu memang kalau kita sudah melakukan kesalahan, ya harus ini mengganti. Konsekuen itu misalkan tadi mengganti kertas yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis seperti itu. Kemudian murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, termasuk hukuman ya, betul ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk konsekuensi ya. Yang perbedaan dari hukuman atau konsekuensi. Baik, lanjut. Kemudian dari ada perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian kalau hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, seperti itu. Kemudian kalau hukuman itu membuat anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi membuat anak menghargai disiplin. Jadi dari perbedaan ini kita sebaiknya hukuman atau konsekuensi Pak Ibu? Untuk menerapkan ke anak kita bagus yang hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi hukuman itu cara yang lama nih Pak Ibu, zaman dulu. Kemudian kalau hukuman itu paksaan, tapi kalau konsekuensi itu merupakan
stimulus atau tanggapan seperti itu. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri seperti itu. Kemudian kalau hukuman itu konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau hukuman itu adanya tuh rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian kalau konsekuensi itu merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Berikutnya. Nah, kemudian ini ada restitusi. Tadi yang sudah saya berikan gambarannya. Nah, apa itu restitusi? Ada yang tahu? Jadi restitusi ya, ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, misalkan tadi ada anak yang terlambat, kita bisa Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu hukuman. Nah, ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau identitas sukses dari disiplin itu ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, kemudian restitusi itu merupakan pilihan. Seperti itu. Kemudian kalau identitas gagal itu dari hukuman tidak nyaman untuk murid, sedangkan sih itu tidak nyaman juga untuk murid, tapi jangkanya pendek. Kalau hukuman kan panjang, tidak akan berjalan. Murid itu tidak takut dihukum, tapi anaknya berikutnya nah, tapi untuk konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Kalau restitusi itu murid belajar bertanggung jawab untuk. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Sebuah identitas gagal itu hukuman. Nah, ini sesuatu yang menyakitkan restitusi itu membantu penerapan. Kemudian kalau identitas sukses dari disiplin itu berdua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu sesuatu kalau restitusi itu fokus pada pemecahan masalah merupakan jangka waktu yang panjang. Kemudian kalau berikutnya identitas gagal, ya dari hukuman tidak nyaman untuk murid. Nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi murid. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi untuk restitusi sendiri itu bentuknya bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan dan kita nanti memperbaiki. Nah, ini yang kedua ya. Yang kedua ada memperbaiki hubungan. Nah, seperti itu. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan melalui proses refleksi. Nanti ada di sini ada identitas gagal. Yang keempat, sukses. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam identitas gagal itu bukan imbalan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Restitusi itu kemudian kalau identitas sukses dari restitusi ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu sesuatu harus kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian kalau yang keenam,
Restitusi diri adalah cara yang paling baik tidak nyaman untuk murid. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter Nanti jangkanya pendek. Kalau Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan muridnya pada kelompoknya. Topik yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada Untuk identitas mendukung motivasi intrinsik, sukses. kembali ke nilai-nilai atau keyakinan tentang segala seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian suatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi katakan saya, kemudian kalau identitas sukses dari disiplin ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, kemudian restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian kalau identitas gagal itu dari lingkungan tidak nyaman untuk murid. Dan pasti itu tidak nyaman juga untuk murid, tapi jangkanya pendek. Kalau lingkungan kan panjang. Nah, di sini ada identitas gagal, identitas sukses. Ini nanti aja langsung aja berikutnya tadi. Nah, ini tadi untuk budaya positif itu ada ini ya, dalamnya ada lingkungan yang positif, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada peraturan kelas, seperti itu. Nah ini ya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas misalnya. Di sini ada contoh kesepakatan kelas ini dari TK ya, TK Dharma berapa itu. Nah ini datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, kemudian apa ini, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian ada tertib dalam pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ini ada kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah ini yang merupakan keyakinan kelas itu adalah yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu merupakan keyakinan kelas seperti itu. Berikutnya. Nah, ternyata ada perbedaannya antara peraturan dan keyakinan kelas. Untuk peraturan itu dibuatnya itu secara sepihak. Akan tapi kalau keyakinan kelas itu kita membuatnya bersama dengan siswa seperti itu. Misalnya, ini ya peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi kalau keyakinan kelas itu, nah dari tadi kita namakan dengan tanggung jawab, seperti itu namanya keyakinan kelas. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nih, keyakinan kelasnya berarti menghormati orang. Kemudian peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, berkomitmen. Contohnya seperti itu. Jadi kalau keyakinan kelas itu ada ciri-cirinya, yaitu menggunakan kalimat yang positif seperti itu nih. Jadi
Perbedaannya dengan peraturan seperti itu. Kalau peraturan itu dibuat secara sepihak, kemudian juga kalimat-kalimatnya agak panjang seperti itu. Tapi kalau di akten kelas, berarti kita mengambil dari aturan yang kita buat dengan siswa tadi, kita sepakati dengan kalimat lain yang positif. Misalnya datang tepat waktu, oh berarti masuknya di disiplin seperti itu. Lanjut. Nah kemudian yang keempat, saya terangkan tentang kebutuhan dasar manusia. Yang tadi, oh masih ini, kemudian, oke tadi, nah belum. Dan dasar manusia, nah kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Pak. Tadi sudah saya jelaskan juga di awal. Nah yang pertama itu adalah bertahan hidup atau survival. Nah, bertahan hidup misalnya kita butuh makan, minum, contohnya seperti itu. Kalau nggak ada makan, bagaimana caranya? Karena itu pokok. Kemudian yang berikutnya ada kasih sayang. Nah, kasih sayang. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Yang kelima, kebutuhan akan kebebasan. Tadi sudah saya jelaskan panjang lebar dari situ. Kemudian berikutnya, nah topik yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Tadi ada guru sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol guru. Nah, ini contoh-contohnya, misalnya nih ya, identitas gagal itu adalah kontrol dari luar, yaitu menghindari hukuman. Misalnya guru berbuat, kalau sebagai penghukum itu untuk menyakiti, menyindir, seperti itu penghukum. Tapi kalau pembuat rasa bersalah, itu guru berceramah dan ya mengatakan seharusnya kamu seperti ini, nah ibu sangat kecewa dengan kamu, seperti itu. Ini pembuat rasa bersalah. Ini identitas gagal sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah ini ya. Kemudian guru juga berkata misalnya begini, kalau kamu tidak melakukannya, nah awas ya, seperti itu misalnya. Rasakan, nah seperti itu masuk di penghukum ya. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, misalnya seperti ini, kamu seharusnya sudah tahu itu lelah sekali. Nah, misalkan. Kemudian hasilnya itu anak-anak akan memberontak atau menyalahkan orang lain. Kemudian juga bisa berbohong seperti itu. Kemudian menyembunyikan atau menyangkal berbohong kalau membuat rasa bersalah. Kemudian ini kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Seperti itu. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Itu juga kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kemudian murid bisa berkata seperti ini, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi hukuman yang ada itu akan mental untuk anak-anaknya. Kemudian kalau pembuat bersalah itu murid berkata maafkan saya. Nah, dari menghukum dan membuat rasa bersalah itu ada dampaknya pada murid. Dampaknya yaitu anak itu bisa mengulangi kesalahan. Jadi kalau kita itu bertindak sebagai penghukum, itu bisa mengulangi kesalahan. Tapi kalau kita bertindak sebagai pembuat rasa bersalah, ini nanti anak-anak juga akan merasa rendah diri. Nah, seperti itu. Kemudian
Kemudian identitas berhasil atau sukses itu kontrol dari luar juga, itu mengharapkan imbalan dan ketergantungan pada orang lain. Misalnya kita bertindak sebagai teman atau pemantau. Nah, guru berbuat apa? Nah, di sini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian, ayolah, misalkan, ayolah lakukan demi ibu. Nah, seperti itu. Kan seperti teman seperti itu. Masa kamu tidak mau? Nah, seperti itu. Kemudian hasilnya kan ketergantungan. Kalau kita sebagai teman, kita memutuskan sebagai teman, hasilnya ke anak akan ketergantungan. Anak-anak akan apa ya? Menganggap kita itu mungkin ya sebagai teman seperti itu. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas. Jadi murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas di dunia. Kemudian guru berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, dampaknya pada anak-anak ini lemah, tidak mandiri dan bergantung. Kemudian murid sebagai guru sebagai pemantau. Nah, ini guru itu menghitung dan mengukur apa aturannya. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Bapak Ibu, ini adalah video dari demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Nah, ini bisa diputar. Nah, ini penerapan segitiga restitusi. Ini tadi budaya positif tadi sudah saya jelaskan. Nilai keyakinan ini tadi ini sudah. Nah, kemudian berikutnya tahapan dari segitiga restitusi. Kemudian ada menstabilkan identitas. Nah, ada validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Kemudian, nah video yang pertama ini kasusnya Damar sering menabrak ke sekolah sehingga banyak sekali dia ketinggalan pelajaran. Nah, ini gambar ini saya tanyai mengapa lambat seperti itu. Nanti tadi sudah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua tadi adalah memvalidasi tindakan yang salah. Tindakan kamu tadi salah apa tidak Damar? Misalnya seperti itu. Salah guru. Nah, kalau salah sesuai dengan keyakinan kelas apa tidak? Seperti itu. Nah, kemudian tadi menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira tindakan kamu tadi ini sesuai dengan keyakinan kelas yang mana yang paling bagus seperti itu.
belakangnya juga ada bahwa damar ini bisa ini ya mengatasi bisa menerapkan solusi, bisa menerapkan apa? Nah, kemudian yang kedua yaitu lagi tidak terima tugas atau pekerjaannya sering dicontek oleh temannya. Nah, kemudian ini saya tanyakan karena sempat bertengkar kemarin dengan temannya. Di sini yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, seperti itu. Saya tanya mengapa kamu bertengkar, alasannya apa? Tindakan itu manusiawi seperti itu. Untuk menstabilkan identitas. Kemudian berikutnya saya nanti akan menanyakan validasi tindakan yang salah. Yang kedua, alasannya apa seperti ini, salah atau benar tindakan seperti itu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu perbuat yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, seperti itu ya. Coba ini videonya mau dibuka, ada suaranya. Nah, Bapak Ibu, ini tadi contoh dari penerapan segitiga restitusi. Cukup sekian pemaparan disiplin positif dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Akan Cekapondor.